jalur ambisi Sinteyong lolos ke Piala Dunia 2026. Elkan Bagot dan Pratama Arhan masuk skuad SEA Games, Bagus Kahfi dipastikan absen. 3 pemain timnas U20 Indonesia mulai gabung latihan skuad Indra Safri. Prediksi pembagian pot drawing sepak bola SEA Games 2023. Sandy Walsh beberkan alasannya pilih perkuat Indonesia ketimbang Belanda. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyampaikan ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia ke ajang paling akbar di dunia, yakni Piala Dunia 2026. Usai Timnas U20 gagal berlaga di Piala Dunia U20 2023. Sementara itu peringkat Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 150 FIFA, yakni per Maret 2023 atau berada di ranking 28 dari seluruh anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dan untuk lolos langsung ke ronde kedua tanpa melalui ronde pertama, Timnas Indonesia minimal wajib menempati peringkat ke-25 AFC yang saat ini ditempati oleh Malaysia dengan ranking 140 FIFA. Indra Safri telah memanggil 36 pemain untuk mengikuti TC Timnas U22 Indonesia. Namun tak ada nama Elkan Bagot dan juga Pratama Arhan. Sementara itu Indra Safri mengaku kedua pemain tersebut telah didaftarkan ke National Olympic Committee atau NLC. Saya sudah daftarkan 50 pemain. Elkan dan Arhan saya daftarkan, ucap Indra Safri. Akan tetapi Indra Safri memastikan Bagus Kahfi tak masuk daftar. Hal ini karena Indra Safri lebih memilih agar mantan pemain Barito Putra itu lebih banyak bermain bersama timnya di Yunani. Elkan Bagot merupakan salah satu pemain muda harapan Indonesia. Ya, sejak melakukan debut bersama skuad Garuda, Bagot menjadi salah satu pemain vital di lini belakang. Walaupun SEA Games berlangsung 5-17 Mei, namun cabang olahraga sepak bola akan mulai dipertandingkan lebih dulu sejak akhir April. Lalu apakah mungkin Elkan Bagot bela Timnas Indonesia U22 di SEA Games? Masalahnya dalam durasi pelaksanaan SEA Games masih ada laga yang harus dimainkan oleh Southampton. Laga tersebut adalah lawan Wycombe Wanderers 29 April dan juga Sheffield Athletic pada 7 Mei. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya secara langsung sudah meminta Bagot untuk ikut membela Timnas Indonesia di ajang SEA Games. Namun kendala terbesar adalah SEA Games tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemainnya. Karena itu, kemampuan negosiasi dari PSSI jadi kunci utama untuk bisa membawa Bagot bermain untuk Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games mendatang. Bila Bagot hadir, hal tersebut tentu bakal jadi tambahan kekuatan besar bagi lini belakang Timnas Indonesia. 3 pemain Timnas U20 bergabung dalam skuad Timnas U22 Indonesia yang dipersiapkan menyambut SEA Games 2023 Kamboja. Mereka adalah Hoki Caraka, Madetito Wiratama, dan juga Dava Pasha. Sementara itu kepastian ini diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi PSSI. 3 pemain U20 yakni Hoki Caraka, Madetito Wiratama, dan juga Dava Pasha turut mengikuti latihan setelah dipanggil pelatih Indra Safri, tulis PSSI. Sebelumnya pelatih Indra Safri menyebutkan bahwa terdapat 7 pemain Timnas U20 Indonesia yang dipromosikan ke Timnas U22 Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri menyoroti persiapan Timnas Vietnam U22 jelang mentas di SEA Games 2023. Dengan kondisi yang kini sudah tak lagi dilatih oleh Park Hang-seo, Timnas Vietnam U22 pun diharapkan tampil memble di SEA Games 2023. Indra yakin akan ada masa transisi yang harus dihadapi para pemain Timnas Vietnam U22. Dia memutuskan tidak lagi di Vietnam. Tentu ada masa transisi. Saya berharap masa transisi ini menjadi hal yang tidak positif untuk Vietnam. Mudah-mudahan ya, jelas Indra Safri. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 adalah jalan tengah atas dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia. Sudah diusahakan jalan tengah tanpa melanggar prinsip Bung Karno yang anti-imperialis, tetapi juga akan ikut dalam pergaulan persepakbolaan internasional, ucap Mahfud MD. Sehingga dia meminta masyarakat, atlet hingga dunia politik untuk bisa memakluminya. Lebih lanjut, Mahfud MD juga turut menaruh harapan agar Indonesia tak dijatuhi sanksi yang terlampau berat pasca pembatalan Republik Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Hingga saat ini, belum ada rilis pembagian pot drawing dan juga grup. Tetapi menurut laporan akun Instagram Timnas Gol, format pembagian pot drawing tak jauh berbeda dari edisi sebelumnya. Pot 1 diprediksi akan diisi oleh juara bertahan dan juga tuan rumah. Indonesia diprediksi menghuni pot 2 bersama Timnas Thailand. Sementara pot 3 diisi oleh Malaysia dan juga Myanmar.
Pot 4 dihuni oleh Filipina dan Singapura, serta pot 5 diisi Laos dan juga Timor Leste. Jika prediksi ini tepat, maka timnas Indonesia U22 berpotensi satu grup dengan Vietnam dan juga Malaysia, jika dari 10 tim itu dibagi ke dalam 2 grup. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri hanya membawa 20 pemain ke SEA Games 2023. Sementara itu Indra pun membeberkan karakter pemain yang dibutuhkannya untuk membela timnas Indonesia U22. Jadi memang kalau SEA Games itu hanya 20 pemain, yang pasti harus ada pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi, ujar Indra Safri. Tentunya ini akan jadi salah satu proses seleksi sebelum Indra Safri menentukan skuad timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Sandy Walsh membeberkan alasan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia ketimbang Belanda, yang mana sejatinya dia memiliki kans untuk membela The Oranje. Sandy Walsh pun mengaku kalau dirinya memiliki kesempatan untuk memperkuat skuad muda Belanda. Akan tetapi, persaingan untuk masuk ke skuad senior timnas Belanda cukuplah sengit. Sejujurnya saya sudah pernah bermain untuk Belanda di skuad muda, dan untuk tim senior aku harus membuat keputusan. Menyadari situasi saya, timnas Belanda cukuplah berat, ujar Sandy Walsh. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dalam postingan terakhirnya di Instagram Muhammad Iriawan 84 tak sengaja bertemu Hoki Caraka dan kawan-kawan di mal. Lantas bapak timnas tersebut memberikan semangat, mendoakan serta memeluk mereka seperti bapak dan juga anak-anaknya. Saya mendoakan agar kedepannya mereka terus semangat berlatih, fokus dalam meraih prestasi untuk sepak bola Indonesia. Sehat dan sukses selalu ya anak-anakku, tulis mantan ex-ketua umum PSSI tersebut disertai dengan ikon hati. Ya, sontak postingan tersebut dibanjiri dengan komentar netizen. Tidak ada mantan bapak, tulis salah satu netizen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut berkomentar soal curahan hati Presiden Joko Widodo yang mengaku pusing gara-gara mengurus sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan hal itu di akun Instagram miliknya pada Minggu 2 April petang waktu Indonesia Barat. Yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini, gara-gara bola, pusing bener. Karena apapun itu, sangat sulit sekali jadi tuan rumah itu, kata Jokowi. Ya, pernyataan Jokowi itu lantas direspon oleh Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu menyiratkan juga capek sama halnya dengan Jokowi. Sama pak, tulis Erick Thohir di akun Instagram miliknya. Marcelino Ferdinand mendapatkan kehormatan besar karena didatangi oleh Dubes Indonesia untuk Belgia Andri Hadi. Bahkan Andri Hadi melakukan kick-off di tengah lapangan bersama dengan Marcelino. Ya, sementara itu KMS Kadense menganggap kunjungan Dubes Belgia di Dakota Arena ini menjadi hal yang penting untuk perkembangan Marcelino Ferdinand. Kunjungan penting di Dakota Arena kemarin. Kick-off pertandingan melawan Standard Liège diberikan oleh Duta Besar Indonesia Andri Hadi, tulis akun KMS Kadense. Tak hanya itu, KMS Kadense juga mengundang supporter Indonesia untuk datang di Dakota Arena dan mereka menang besar skor 5-0 untuk KMS Kadense. Persib Bandung bisa saja otomatis mendapatkan tiket AFC Cup musim depan. Sementara PSM Makassar akan berebut satu tiket Liga Champions Asia dengan Bali United. Kemudahan itu bisa dimiliki Persib Bandung asalkan mampu mempertahankan posisi runner-up musim ini. Sementara itu sesuai regulasi, tiket AFC Cup dan juga Liga Champions Asia akan diperebutkan juara musim lalu versus musim ini, dan runner-up musim lalu versus runner-up musim ini. Jika nantinya Persib Bandung berada di urutan ketiga di bawah Persija, maka kedua klub itu akan bertemu untuk berebut satu tiket AFC Cup. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC berani teriak lantang atas apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sikap yang cukup berbeda dengan FIFA yang memilih untuk bungkam. AFC mengutuk serangan tak berpanjang ke Stadion Al-Husaini oleh pasukan Israel. Serangan mengerikan itu dilakukan pasukan Israel terhadap pemain dan penonton, tulis AFC. Sementara itu, FIFA belum memberikan tanggapan dengan insiden penyerangan Israel terhadap Palestina. Sebagai induk sepak bola dunia, FIFA harusnya bisa lebih sigap menyikapi kekerasan terhadap sepak bola. Kementerian Luar Negeri Qatar melalui juru bicara Lulwah Al-Khatir menyindir kelakuan pasukan Israel yang menyerang laga final sepak bola Palestina dengan gas air mata. Al-Khatir menilai serangan itu seolah jadi pengecualian bagi media-media arus besar untuk menjadikannya sebagai berita utama. Ya, seperti dikutip dari Doha News, serangan pasukan Israel itu terjadi setelah berita geger FIFA mencoret Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA didesak Bennett Israel usai sedang pertandingan final Piala Liga Palestina 2023. Ya, netizen beramai-ramai menyuarakannya di media sosial. Tentara Israel yang menggunakan 2 kendaraan lapis baja tiba-tiba masuk ke stadion. Mereka kemudian menembakkan gas air mata ke penonton yang hadir. Israel telah melanggar aturan FIFA terkait penggunaan gas air mata di stadion sepak bola. Ya, desakan untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Israel ini pun ramai disuarakan netizen di media sosial.
Mengapa Anda tidak bertindak dengan melarang Israel FIFA? Tulis salah satu akun netizen yang mempertanyakan sikap FIFA. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku pusing memikirkan sepak bola Indonesia dalam 2 pekan terakhir setelah gagal menggelar Piala Dunia U20 2023. Konten saja, hal itu memancing atensi pecinta sepak bola di media sosial. Banyak yang menyemangati keduanya. Ada pula yang meminta Presiden dan juga Ketua Umum PSSI untuk bertindak. Pecat saja Pak yang membangkang, kata salah satu netizen. Meski berat, semangat Pak membenahi sepak bola Indonesia, tulis netizen yang lain. Timnas Indonesia U20 didorong bermain di Liga 1 layaknya klub. Gagasan menciptakan satu tim utuh tim muda bukan kali pertama dimunculkan. Ketika 2013-2014, tur Nusantara yang dilakoni Timnas U19 untuk persiapan Piala Asia U19 2014, saat itu, Timnas U19 Angkatan Evan Dimas yang tampil gemilang di arah keliling Indonesia untuk bertanding melawan tim lokal. Hasilnya, Indonesia menjadi bulan-bulanan di Piala Asia U19 2014. Selalu kalah dari Uzbekistan, Australia dan juga Uni Emirat Arab. Ya, mempertahankan timnas junior sebagai satu tim utuh juga bertentangan dengan prinsip sepak bola usia muda, yaitu menciptakan sebanyak mungkin calon pemain elit. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.